9 Sutra Matahari 290. Edisi yang ke-3552 hingga 3553. Cerita berlanjut. Karena kubu Guardian menekan kami selangkah demi selangkah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Patriark keluarga Liu melihat 3 dewa sejati di luar menghancurkan formasi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan, mengetahui bahwa pertempuran besar tidak dapat dihindari. Kemudian dia melangkah maju, dan ruang di bawah kakinya tampak menyempit secara otomatis, dan dalam sekejap dia sampai di luar formasi berat itu dan berhadapan dengan 3 dewa sejati dari kubu penjaga. Keluarga Liumu telah membunuh begitu banyak orang dari Camp Guardian kami. Kau bersalah atas dosa besar dan pantas untuk dibasmi. Salah satu dewa sejati memandang leluhur keluarga Liu dan berkata sambil mensibir. Bukankah itu akibat tekanan gencar dari kubu Guardian Anda? Keluarga Liu kami selalu menjadi keluarga yang cinta damai dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain di Void ke-6. Namun, kubu Guardian Anda bersikap agresif terhadap keluarga Liu kami, jadi kami tidak punya pilihan selain melawan. Kata leluhur keluarga Liu, berhenti bicara omong kosong. Seluruh pasukan kita di Camp Guardian dibunuh oleh keluarga Liumu. Utang ini harus dibayar dengan darah. Bersiaplah untuk mati. Seorang dewa sejati dari kubu penjaga mendengus dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 dewa sejati dari kubu penjaga melepaskan tekanan energi mereka pada saat yang sama. Energi yang dilepaskan oleh 3 dewa sejati bersama-sama begitu mengerikan sehingga ruang itu langsung mendidih. Retakan ruang angkasa yang gelap dan tebal yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar ke segala arah dengan 3 dewa sejati sebagai pusatnya. Dewa sejati sungguh mengerikan. Merasakan energi yang dilepaskan oleh 3 dewa sejati dari kamp penjaga, semua orang di keluarga Liu menjadi pucat. Saat berikutnya, leluhur keluarga Liu dan 3 dewa sejati dari kamp penjaga mulai bertarung. Total ada 4 dewa sejati, dan masing-masing dari mereka bertarung sekuat tenaga, dan setiap gerakan ditujukan untuk membunuh lawan. Karena sinar energi dan berbagai hukum alam semesta yang dilepaskan oleh pertarungan keempat dewa sejati ini begitu mengerikan, energi dan cahaya hukum yang menyilaukan tak berujung terbentuk di tempat mereka bertarung, sehingga mustahil untuk melihat situasi spesifik pertarungan mereka. Orang-orang hanya dapat melihat samar-samar 4 sosok kabur yang bergerak cepat. Pertempuran antara dewa sejati tidak dapat dimata-matai. Banyak dewa virtual yang menyaksikan pertempuran ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka. Pertarungan keempat dewa sejati ini tidak hanya tak terlihat oleh mata terbuka, tetapi juga tak dapat dirasakan bahkan oleh energi jiwa. Energi pada tingkat dewa sejati terlalu mengerikan, dan keterampilan serta seni bela diri yang dipraktikkan oleh dewa sejati umumnya cukup maju. Prinsip-prinsip agung yang dipraktikkan oleh para dewa sejati bahkan lebih banyak dan lebih kuat. Semua ini dapat melindungi ruang angkasa, sehingga orang-orang yang tidak cukup kuat tidak akan dapat menyaksikan pertempuran para dewa sejati sama sekali. Bahkan kepala keluarga Liu dan para dewa virtual sempurna dari keluarga Liu hanya dapat melihat beberapa gambar yang kabur, dan menebak secara kasar situasi pertempuran dari gambar-gambar yang kabur ini. Hanya Ye Tianfei yang bisa dengan jelas menyaksikan pertempuran antara 4 dewa sejati. Ini karena Ye Tianfei telah menguasai sejumlah besar hukum besar, dan tingkat energi jiwa Ye Tianfei telah lama mencapai tingkat dewa sejati. Tentu saja, selain Ye Yunfei, Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas juga dapat merasakan pertempuran antara 4 dewa sejati. Hal ini dikarenakan keunikan kultivasi spasial mereka dan ketajaman persepsi mereka terhadap ruang. Situasi apapun yang terjadi di ruang sekitar tidak dapat disembunyikan dari persepsi mereka. Terutama Hun Lao, dia telah menguasai semua teknik rahasia yang diwariskan oleh klan pohon dunia kekacauan, dan kemampuannya untuk memahami ruang bahkan lebih kuat dari Ye Yunfei. Saya tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Liu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Meskipun dia dan 3 dewa sejati di kubu pelindung berada di level yang sama, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Ketiga orang di kubu pelindung itu sudah lama tidak menjadi dewa sejati, dan fondasi mereka tidak terlalu kokoh. Leluhur keluarga Liu pasti sudah lama menjadi dewa sejati, dan fondasi energinya sangat kokoh. Kata Hun Lao, ya, leluhur keluarga Liu memang lebih kuat, tetapi pihak lain memiliki 3 leluhur, yang menutupi kekurangan kekuatan tempur dalam hal jumlah. Jika pertempuran ini terus berlanjut, diperkirakan kubu Guardian memiliki peluang lebih besar untuk menang pada akhirnya.
Ye Tianfei berkata sambil mengerutkan kening. Bukankah kamu masih di sini? Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Tuan, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu leluhur bisa menang? Semua anggota senior keluarga Liu dengan gugup menatap keempat sosok yang kabur di kejauhan. Mereka semua sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Salah seorang tetua tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada sang guru. Saya tidak bisa memastikannya. Pertarungan di level dewa sejati terlalu mengerikan. Saya hanya bisa menangkap beberapa adegan pertarungan yang samar-samar. Saya tidak bisa menceritakan situasi leluhur sekarang. Kepala keluarga Liu menggelengkan kepala dan mendesah. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Lalu matanya beralih ke Ye Tianfei yang tidak jauh darinya. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Tianfei sebelumnya terlalu mengerikan. Patriark Liu tahu dalam hatinya bahwa energi jiwa orang asing muda yang tampaknya biasa-biasa saja ini jauh lebih kuat daripada energi jiwanya sendiri. Dia tidak dapat merasakan adegan pertempuran empat dewa sejati, tetapi mungkin pemuda asing ini bisa. Dalam hal kekuatan tempur, leluhur keluarga Liu Anda lebih kuat dari 3 dewa sejati lainnya. Kata Ye Yunfei. Benarkah? Hebat sekali. Para eksekutif senior keluarga Liu semuanya menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Tetapi ada 3 orang di pihak lain. Jika mereka bergabung, mereka sekarang dapat mengikat diri dengan leluhurmu. Selain itu, jika waktu terus berjalan lama, leluhur keluarga Liu mungkin akan menderita kerugian dan peluang untuk menang akan tipis. Ye Tianfei melanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Kubu Guardian terlalu hina. Mereka benar-benar mengandalkan jumlah untuk menang. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, para anggota senior keluarga Liu segera menjadi cemas, dan seseorang berteriak dengan marah. Jika leluhur kita dikalahkan, maka keluarga Liu kita akan berada dalam bahaya. Wajah kepala keluarga Liu berubah setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Jangan khawatir, tunggu saja di sini. Ini pertarungan tingkat dewa yang sesungguhnya, kau tidak bisa banyak membantu. Kata Ye Yunfei. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei melangkah maju, dan dalam sekejap dia berjalan keluar dari ruang yang dilindungi oleh berbagai formasi, dan kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju lokasi di mana 4 dewa sejati sedang bertarung. Dengan peningkatan kekuatannya yang berkelanjutan, kecepatan gerakan badan Ye Tianfei sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dengan 1 langkah saja, ia dapat melintasi jarak yang jauh. Tempat di mana 4 dewa sejati bertarung dipenuhi dengan cahaya yang sangat menyilaukan, yang tampak seperti lautan cahaya putih yang luas, dan Ye Tianfei sekarang berjalan selangkah demi selangkah ke lautan cahaya yang cemerlang ini. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan? Ketika para anggota senior keluarga Liu melihat tindakan Ye Yunfei, mereka semua ketakutan, dan pemimpin sekte Liu segera berteriak. Namun, kecepatan gerakan badan Ye Tianfei begitu cepat sehingga ketika anggota senior keluarga Liu bereaksi, Ye Tianfei sudah mendekati posisi di mana 4 dewa sejati sedang bertarung. Anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Di sini sangat berbahaya, sebaiknya kau segera pergi. Leluhur keluarga Liu, yang sedang berperang melawan 3 dewa sejati dari kubu penjaga, juga menyadari kedatangan Ye Yunfei, dan segera mengirim pesan kepada Ye Yunfei. Kau dan aku akan bekerja sama untuk menghadapi mereka. Saat kita bertarung nanti, aku akan mencari kesempatan untuk melukai salah satu dari mereka secara tiba-tiba, sehingga kita dapat melemahkan kekuatan tempur mereka. Kau tahan 2 yang lain. Ye Tianfei berkata kepada leluhur keluarga Liu. 3 dewa sejati di kubu penjaga juga memperhatikan tindakan Ye Yunfei, tetapi mereka mengabaikan Ye Yunfei. Di mata mereka, pemuda di alam dewa virtual bagaikan seekor semut. Mereka mengira Ye Tianfei hanyalah keturunan biasa dari keluarga Liu, dan otaknya tidak begitu bagus. Ketika dia melihat leluhurnya dalam bahaya, dia malah berlari menghampiri. Tindakan ini hanya mencari kematian. Anak muda, maukah kau bergabung denganku untuk berhadapan dengan ketiga dewa sejati ini? Leluhur keluarga Liu tercengang saat menerima pesan Ye Yunfei, dan sedikit tidak percaya. Karena dia dapat merasakan bahwa alam Ye Tianfei hanyalah alam dewa virtual. Sekalipun energi jiwanya sangat kuat, dewa virtual, sekuat apapun dia, tidak akan mampu melawan dewa sejati. Ye Tianfei tidak menjawab pertanyaan leluhur keluarga Liu. Tiba-tiba,
Tombak emas muncul di masing-masing tangannya, memancarkan aura energi yang mendominasi. Ye Tianfei melambaikan telapak tangannya dan melemparkan dua tombak ke arah dua dewa sejati pada saat yang sama. Ini adalah seni bela diri yang diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia Yang Ming, tombak dewa pertarungan, yang merupakan keterampilan tempur tingkat dewa yang sangat tinggi. Seni bela diri macam apa ini? Dua dewa sejati dari kubu penjaga mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan menepis dua tombak emas yang menusuk mereka. Namun saat mereka merasakan energi yang mendominasi dan aura pembunuh yang terkandung dalam kedua tombak emas ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Kalau saja mereka bukan dewa sungguhan melainkan dua dewa palsu, kemungkinan besar mereka akan langsung berubah menjadi abu. Kleng-klang, Ye Tianfei melambaikan tangannya dengan cepat, melemparkan satu demi satu tombak emas ke arah tiga dewa sejati. Meskipun tombak emas ini tidak dapat melukai ketiga dewa sejati, tombak-tombak itu dapat mengganggu pikiran mereka sampai batas tertentu. Gemuruh. Tiba-tiba, Ye Tianfei menamparkan salah satu dewa sejati ke udara. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar muncul di atas kepala dewa sejati, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari. Dengan munculnya telapak tangan besar ini, dewa sejati tiba-tiba merasakan bahwa ruang dan waktu kecil tempat dia berada mulai menjadi kacau. Hukum waktu yang misterius sedang memengaruhinya. Ia bahkan merasakan waktu di sekitar badannya mengalir mundur, yang menyebabkan gerakannya pun ikut mundur. Walaupun efek ini hanya berlangsung sesaat, namun tetap saja membuat dewa sejati ketakutan, karena dalam sebuah pertempuran, seringkali momen inilah yang menentukan hasilnya. Semua orang harus berhati-hati. Meskipun anak ini hanyalah dewa virtual, seni bela dirinya sangat maju sehingga benar-benar dapat memengaruhi saya. Dewa sejati terkejut dan segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Dia hanyalah dewa virtual, tidak layak disebut. Aku akan membunuhnya. Dewa sejati lainnya meremehkan dan berjalan menuju Ye Tianfei dengan satu langkah. Gemuruh. Tekanan energi yang bergulung-gulung itu bagaikan gelombang yang mengamuk, menghantam Ye Yunfei. Bekerja samalah denganku, aku akan mencari kesempatan untuk melukai orang ini dan melemahkan efektivitas tempurnya secara keseluruhan. Ye Tianfei memandang dewa sejati yang berjalan mendekat dan segera berbicara kepada leluhur keluarga Liu. Anak muda, kamu harus berhati-hati, orang ini sangat kuat. Setelah menerima pesan Ye Yunfei, leluhur keluarga Liu terkejut dan segera mengirim pesan untuk mengingatkannya. Wah, kau hanyalah seekor semut, tapi berani datang dan ikut campur dalam pertarungan kita. Kau tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Dewa sejati menatap Ye Tianfei dan berkata dengan dingin. Gemuruh. Sambil berbicara, dia mengulurkan telapak tangan yang terus mengembang, seketika menutupi area kehampaan yang luas, dan mengulurkan tangan untuk meraih Ye Yunfei. Energi mengerikan tingkat dewa sejati langsung menenggelamkan Ye Yunfei. Wajah Ye Tianfei menjadi pucat dan dia mundur dua langkah, seolah merasakan tekanan. Hahaha, nak, dengan kekuatanmu, aku bisa membunuh sekelompok besar dari mereka hanya dengan satu tamparan. Dewa sejati tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi Ye Yunfei. Tidak bagus. Meskipun pemuda ini memiliki kekuatan, dia masih muda dan energi serta melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menandingi dewa sejati? Leluhur keluarga Liu hanya sedikit cemas. Dia berusaha sekuat tenaga dan ingin bergegas menolong Ye Yunfei, tetapi dua dewa sejati lainnya di kubu penjaga juga berusaha sekuat tenaga menghentikannya pergi menolong. Kamu tidak bisa menyelamatkannya, jadi kamu harus melihat keturunanmu mati di depan matamu. Kata seorang dewa sejati sambil mensibir. Melihat dewa sejati mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yunfei, Ye Tianfei berdiri di sana seolah-olah dia telah ditekan oleh kekuatan mengerikan dewa sejati dan tidak bisa bergerak. Hehe, apakah semua keturunan keluarga Liu seperti ini? Dewa sejati yang menyerang Ye Tianfei merasa bahwa Ye Tianfei akan mati di tangannya, dan mengungkapkan senyuman yang kejam dan puas diri. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan tiga seni bela diri kekuatan jiwa yaitu Moon Soul Slash, Soul Power Star Method, dan Soul Sword secara bersamaan, dan secara paksa menyerang ke dalam lautan jiwa dewa sejati. Sambil menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa, Ye Tianfei juga menggunakan seni bela diri kekuatan mental. Energi mental yang besar langsung merasuki badan dewa sejati ini. Kemudian Ye Tianfei meninju dengan tangan kanannya,
dan energi penghancur yang mengerikan meledak dari tinjunya, langsung menyegel ruang dan waktu di depannya. Hukum penghancuran yang aneh mulai menghilangkan semua vitalitas ruang ini. Inilah tinju nirvana yang hebat. Kemudian, Ye Tianfei juga meninju dengan tangan kirinya. Kekuatan penetrasi yang mengerikan langsung menembus ruang di depan dan mengenai badan dewa sejati. Inilah tinju pendobrak batas. Tinju penghancur batas dapat menembus semua ruang dan pertahanan dan langsung menyerang badan musuh. Great Annihilation Fist dan Breaking Fist keduanya adalah seni bela diri fisik milik Mighty Demon God. Dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini di tingkat dewa sejati, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan saat dilakukan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa, seni bela diri kekuatan mental dan seni bela diri fisik untuk menyerang secara tiba-tiba. Perubahan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Dewa sejati mengira Ye Tianfei telah tertekan oleh tekanan energinya dan mengalami kesulitan bergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Tianfei tiba-tiba akan mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Karena lumpuh dan ceroboh, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Semua serangan Ye Tianfei jatuh ke badannya. Dengan suara keras, tinju penghancur batas yang sangat tajam menembus badannya, meninggalkan lubang berdarah di dadanya yang transparan dari depan ke belakang. Kemudian energi hitam penghancur yang bergulung-gulung yang dipancarkan oleh tinju ilahi nirwana agung menenggelamkan badannya, dengan gila-gilaan merampas vitalitasnya, dan ruang di sekeliling badannya juga secara paksa disegel oleh energi pemusnahan dan hukum pemusnahan. Seni bela diri mental yang dipertunjukkan Ye Tianfei menyerang badannya, menghancurkan dagingnya dengan gila-gilaan, dan Moon Soul Slash, Soul Power Star Technique, dan Soul Sword bersama-sama mengepung badan jiwanya. Ah, bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Dewa yang benar menderita segala macam serangan mengerikan dan mulai berteriak. Hingga kini ia masih tidak percaya, kalau bocah di hadapannya yang baru saja ia tekan, ternyata dalam sekejap mampu mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu dahsyat dan mampu melukainya. Kutu Kupret. Dua dewa sejati lainnya di kubu penjaga mendengar jeritan rekan mereka, dan kemudian mendapati bahwa rekan mereka benar-benar terluka. Mereka terkejut dan marah, berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei, ingin menghentikan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Meskipun leluhur keluarga Liu telah menerima pesan Ye Tianfei sebelumnya dan tahu bahwa Ye Tianfei ingin melukai dewa sejati, dia tidak mempercayainya sama sekali. Dia pikir Ye Tianfei mungkin sedikit sombong. Dia bahkan ingin segera bergegas menolong Ye Yunfei, jadi ketika dia melihat Ye Tianfei tiba-tiba melukai dewa sejati dengan cara bagaikan guntur, dia pun tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, bertanya-tanya apakah dia telah salah lihat. Tetapi dia bereaksi cepat dan segera menghentikan kedua dewa sejati itu dari membantu rekan mereka. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei memanfaatkan situasi dan menggunakan berbagai keterampilan untuk melancarkan serangan yang lebih gila. Kualitas fisik Ye Tianfei sekarang sangat kuat. Telah menyatu dengan susu Taizuru, dan dia juga telah memurnikan dan menyatukan beberapa senjata sihir tingkat dewa sejati. Oleh karena itu, dalam pertempuran, meskipun dia tidak bertahan, dia tidak perlu khawatir badannya akan terkena serangan. Dua teknik tinju fisik, tinju pemusnahan besar dan tinju pendobrak batas, terus-menerus dilancarkan, dan dipadukan dengan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental, mereka meledak dengan daya mematikan yang mencengangkan. Wah, kamu cari kematian. Dewa sejati terkejut dan dipukuli oleh Ye Yunfei. Ketika dia bereaksi, dia mendapati dirinya telah terluka dan cederanya cukup serius. Dalam kesedihan dan kemarahan, dia mulai melawan. Dua senjata ajaib keluar dari badannya, sebuah pagoda setinggi 5 lantai, dan sebuah pedang panjang yang terus membesar. Keduanya adalah senjata sihir tingkat dewa sejati, membombardir Ye Tianfei dari kiri dan kanan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan sebuah pedang pendek berwarna putih muncul di depannya, langsung menjatuhkan pedang panjang itu. Belati putih Ye Tianfei juga merupakan senjata sihir tingkat dewa sejati, tetapi itu adalah senjata Tao tingkat dewa sejati, dan levelnya lebih kuat dari senjata sihir dewa sejati biasa. Ini adalah senjata Tao setingkat dewa sejati. Dewa sejati tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika melihat belati putih itu. Senjata Tao tingkat dewa sejati sangatlah berharga bahkan di kekosongan ke-6. Sebelumnya,
Pejabat tinggi dari kubu penjaga meminta 10 dewa virtual sempurna untuk membawa 2 atau 3 senjata Tao tingkat dewa sejati ke kekosongan ke-8, yang merupakan investasi besar. Dengan bunyi dentang, belati putih itu kembali menjatuhkan pagoda 5 lantai itu. Bagaimana ini mungkin? Dewa sejati terkejut dan tak percaya saat mendapati kedua senjata saktinya terguncang. Sekalipun belati putih itu adalah senjata Tao tingkat dewa sejati, Ye Tianfei hanyalah dewa virtual. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dewa virtual dapat membuat senjata Tao tingkat dewa sejati mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Dengan suara keras, belati putih itu menghantam 2 senjata sihir tingkat dewa sejati dan menebas ke arah kepala dewa sejati. Ledakan. Ye Tianfei menggunakan Great Silent Divine Fist di tangan kanannya dan Boundary Breaking Fist di tangan kirinya, dan kedua tinju itu menyerang di depan dewa sejati secara bersamaan. Menghadapi segala macam serangan yang mengerikan, dewa yang benar akhirnya mulai merasa takut. Dia mendapati bahwa anak laki-laki yang lebih muda di depannya tidak lebih lemah darinya dalam hal kemampuan bertarung sesungguhnya, dan sekarang dia berada di posisi yang lebih unggul. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan menderita kerugian besar. Kalian berdua cepatlah kemari dan bantu aku, orang ini terlalu menakutkan. Dewa yang benar mulai berteriak minta tolong. Bagaimana mungkin? Bai-san, bagaimanapun juga, kau adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin kau dipaksa seperti ini oleh dewa palsu? 2 dewa sejati lainnya di kubu penjaga terjerat erat oleh leluhur keluarga Liu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan membantu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, mereka berdua tidak percaya bahwa dewa sejati akan dipaksa sejauh ini oleh dewa palsu. Ternyata kekuatan pemuda ini sangat mengerikan. Aku pernah meremehkannya sebelumnya. Leluhur keluarga Liu sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Hahaha, kalian tahu betapa kuatnya aku sekarang, kan? Leluhur keluarga Liu tidak bisa menahan tawa. Semangat bertarungnya mendidih, dan dia melepaskan segala macam gerakan memahtekkan dan menyerbu ke arah 2 dewa sejati di kamp penjaga. Dengan suara embusan, pada saat ini, Ye Tianfei mendesak belati putih untuk memotong badan dewa sejati menjadi 2 bagian, dari bahu kiri ke perut kanan. Dewa sejati menjerit, dan kedua bagian badannya terlempar. Jika kita bisa membunuh orang ini, kita bisa mendapatkan badan jiwa tingkat dewa sejati, yang merupakan tonik yang hebat. Huang Sang berkata dengan gembira saat dia melihat dewa sejati dilukai oleh Ye Yunfei. Terlalu sulit untuk membunuh dewa sejati. Meskipun aku melukai orang ini, aku seharusnya tidak bisa membunuhnya. Ye Tianfei merasakan aura energi dewa sejati ini dan kemudian berbicara. Tetapi meskipun aku tidak bisa membunuhnya, aku akan melumpuhkannya. Ye Tianfei bergerak dan menyerbu maju dengan gila lagi, terus-menerus menampilkan berbagai keterampilan dan seni bela diri. Teknik tinju, seni bela diri kekuatan jiwa, seni bela diri kekuatan mental, dan prajurit Tao tingkat dewa sejati melancarkan serangan hampir pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa dan lebih dari 40 planet kekuatan jiwa. Bahkan jika dia melakukan beberapa seni bela diri pada saat yang sama, seni bela diri tersebut tidak akan memengaruhi satu sama lain dan dia tampak merasa tenang. Koordinasi simultan dari berbagai keterampilan dan seni bela diri juga membuat kekuatan tempur Ye Tianfei yang sebenarnya menjadi lebih mengerikan. Setelah beberapa gerakan, dewa sejati berteriak, dan salah satu lengannya terpotong oleh belati putih dan terlempar keluar, darah berceceran di langit. Selain itu, badan jiwanya juga dikepung secara gila-gilaan oleh seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental yang dilakukan oleh Ye Yunfei. Badan jiwanya mulai terluka, luka ganda pada jiwa dan raganya membuatnya panik dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Wah, kau benar-benar menyakitiku, kau pantas mati. Tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa sejati meraung dalam kesedihan dan kemarahan, kemudian 3 senjata sihir tingkat dewa sejati keluar dari badannya dan aktif pada saat yang sama, menyerang Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di ruang sekitarnya, sejumlah besar rantai hukum jalan agung terus-menerus muncul dari kehampaan, bergetar hebat, seperti ular panjang di langit, melilit ke arah Ye Yunfei. Dewa sejati ini menggunakan hukum Tao untuk menghadapi Ye Yunfei, karena dibandingkan dengan dewa virtual, dewa sejati jauh lebih kuat dalam hukum Tao. Dewa sejati dapat menghancurkan dewa virtual hanya dengan menggunakan kultivasinya dalam hukum Tao.
Ye Tianfei meninju dengan tangan kirinya, dan kekuatan penetrasi yang mengerikan meletus dari tinjunya, langsung meledakkan sebagian besar rantai hukum jalan di depannya. Seni bela diri macam apa ini? Kelihatannya seperti warisan dari seorang kultivator fisik kuno. Aku ingat kultivator fisik itu disebut Dewa Iblis Perkasa. Wah, apakah kau keturunan Dewa Iblis Perkasa? Dewa sejati tiba-tiba berteriak kaget. Kenapa kau peduli dengan warisan macam apa yang kumiliki? Sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Bersiaplah untuk mati. Ye Tianfei meraung seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Dengan dua suara dentang, Ye Tianfei menjatuhkan dua senjata sihir dewa sejati dengan dua pukulan berturut-turut. Gemuruh. Senjata sihir dewa sejati yang ketiga adalah labu kuning. Ia memiliki kekuatan terkuat dan terus berkembang, seperti gunung suci kuning yang menekan Ye Yunfei. Kehampaan itu meledak, seakan-akan hendak memusnahkan seluruh makhluk hidup di dunia. Ye Tianfei tiba-tiba menggenggam belati putih di tangannya, lalu menggunakan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu, dan memotong labu kuning itu dengan satu pedang. Dang dang dang, setelah beberapa kali sabetan pedang, labu kuning itu terguncang dan terlempar. Belati putih ini layak menjadi senjata Tao tingkat dewa sejati. Jauh lebih kuat dari senjata sihir dewa sejati biasa. Terlebih lagi, kekuatan Ye Tianfei saat ini terus meningkat dan dia dapat menggunakan kekuatan belati putih ini dengan lebih baik. Cahaya pedang melonjak, dan belati putih menebas ke arah dewa sejati. Dengan sekali klik, badannya terbelah dua lagi. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dewa sejati ini telah dipukul oleh badan Ye Tianfei beberapa kali. Meskipun dia dapat merekonstruksi badannya tepat waktu setiap saat, cedera fisiknya menjadi semakin serius, dan badan jiwanya juga terus-menerus diserang oleh seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental Ye Yunfei. Wah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dewa sejati meraung keras. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Labu kuning itu terbang kembali dan terus membesar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi labu yang sangat besar, hampir memenuhi kekosongan. Ia menghantam Ye Tianfei dengan tekanan luar biasa, ingin menghancurkan Ye Tianfei di sini. Tetapi pada saat ini, dewa sejati berbalik dan pergi. Ternyata dia mundur, baik badan maupun jiwanya terluka. Dia tidak lagi berhasrat untuk bertarung dan berencana untuk kembali menyembuhkan luka-lukaannya. Kemana kamu melarikan diri? Ye Tianfei meninju labu kuning dua kali berturut-turut, lalu mengejar dewa sejati. Akan tetapi, dewa sejati itu melarikan diri terlalu cepat dan lenyap dalam sekejap. Kecepatan gerak badan dewa sejati jauh lebih cepat dibandingkan dengan dewa palsu. Lupakan, Ye Tianfei berhenti. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei meraung dan bergegas menuju dua dewa sejati yang sedang bertarung melawan leluhur keluarga Liu. Ayo pergi juga. Dua dewa sejati dari kubu penjaga melihat rekan mereka dilukai oleh Ye Tianfei dan melarikan diri dengan panik. Sekarang Ye Tianfei bergegas ke arah mereka lagi. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa jika Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu bergabung, mereka mungkin bukan tandingan mereka, jadi mereka segera berdiskusi dan memutuskan untuk tidak bertarung. Dengan dua kali desisan, kedua dewa sejati itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan langsung menjauh dari lokasi pertempuran, pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Bersambung.